Penghentian perang dan pertukaran tawanan telah berhasil tercipta di Gaza. Lantas bagaimana agar perdamaian di Gaza bisa tercipta secara permanen? Kita akan berbincang dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Wahid Ridwan, dan anggota Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono. Selamat malam Pak Wahid juga Bung Dave. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat Sehat malam Mbak semua. Dev. Selamat malam, Pak Waalaikumsalam Wahid. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahid, kalau kita lihat fase pertama ini kan sedang dilalui pertukaran tahanan. Tapi masih banyak juga catatan, banyak tahanan Palestina misalnya yang belum bersedia dibebaskan oleh Israel. Nah, bagaimana publik bahkan warga dunia bisa mengawasi proses ini? Ya. Oke, yang pertama perlu kita syukuri dan amat membanggakan yang kemarin ditandatangani penghentian perang dan perdamaian di Gaza dan Presiden kita sangat aktif. Itu sebuah pencapaian yang insya Allah dibanding dengan perdamaian-perdamaian perjanjian yang telah disepakati sebelum-sebelumnya ini akan berbeda Mbak Friska. Jadi insya Allah momentum, environment, dan political will-nya itu insya Allah berbeda. Jadi saya pun berharap bahwa perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza ini termasuk di tepi barat akan sangat berhasil. Nah, memang poin-poin yang ada di dalam perjanjian itu banyak sekali ya. Ya. Dari Presiden Trump juga ada 20 yang kesemuanya juga diterima oleh Hamas, tetapi masih ada beberapa catatan-catatan yang diplomasi itu kan tidak serta-merta dan dalam waktu yang singkat gitu ya, Ya, Mbak, ya. betul. Jadi eh, akan terus ada upaya-upaya. Yang penting bagaimana kemudian em, dunia internasional ini bedanya dengan beberapa perjanjian-perjanjian perdamaian yang sebelumnya itu sekarang turun semuanya ya. Ya. Tadi pagi saya baru ke KRI Rajiman Widyodiningrat Mbak di Priok gitu ya, dan kita berbicara dengan komandannya, kebetulan alumni Paramadina juga, Ya. dan beliau sudah dapat banyak koordinasi dan perintah. Insya Allah Indonesia siap itu mengirim. Nah, nanti Pak Dev mungkin bisa mengupdate ya dari sisi Ya. legislatifnya. Jadi insya Allah kalau persiapan itu bisa dimantapkan dan bisa di arrange ya in timely, itu insya Allah Januari tahun depan gitu. Dengan KRI Rajiman kita paham semua tahun yang lalu Ya. KRI ini berhasil membawa 200 ton lebih bantuan kemanusiaan ya. Cuma Ya. tidak bisa masuk Gaza pada waktu itu, Pak. Jadi di drop di Mesir ya. Mesir. Jadi itu sesuatu yang membanggakan untuk politik internasional dan membanggakan juga bagi kita sebagai negara dengan Muslim terbesar yang aktifnya Pak Presiden Prabowo ini memberikan image yang sangat positif ya Ya. terhadap diplomasi internasional. Ini yang patut kita syukuri, langkah maju sekali setelah kita lihat 2 tahun penderitaan warga di Gaza, tidak ada kejelasan, tapi ini jadi awal yang baik semoga. Bung Dev, kalau Presiden Prabowo juga sudah berkali-kali menegaskan bahwa kita siap, Indonesia siap untuk deploy pasukan perdamaian di sana. Nah, bagaimana koordinasi antara pemerintah dan DPR sejauh ini, terutama Komisi 1? Ya, aturan undang-undang kan memang TNI memiliki fungsi-fungsi tersebut ya. Ya. Karena ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, dengan kita mengirim pasukan ke sana itu ya bisa melaksanakan dua-duanya. Bila mana harus ada melakukan combat, dipersenjatai untuk melakukan pembelaan diri ataupun juga penanganan agar perdamaian itu tetap terlaksana. Dan juga kita juga memiliki pengalaman selama puluhan tahun ya di berbagai belahan negara. Kita sudah berhasil mengirim kontingen Garuda berkali-kali dan melaksanakan fungsinya dengan baik. Nah, jadi bila mana tugas itu diberikan kepada TNI, sebagaimana Presiden telah sampaikan, kami yakin personel TNI secara khususnya ataupun juga pemerintah Indonesia akan sangat mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Apalagi kita rutin menyuarakan persoalan tentang Gaza dan juga Palestina secara umum di berbagai macam forum, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi ini sudah merupakan suatu kewajiban lah
untuk kita mengambil partisipasi yang nyata dalam menjaga perdamaian agar perjanjian ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Ya, dan untuk bicara pengiriman pasukan perdamaian, tadi Pak Wahid juga kan bilang ya Pak Wahid, kalau KRI Rajiman bisa direncanakan akan berangkat ke sana kalau tidak ada halang rintang. Nah sebenarnya untuk pasukan perdamaian, ini bagaimana stepnya sebagai bukti bahwa Indonesia ada di sana? Kan sejauh ini kita memang terbatas mengirim bantuan. Nah tapi untuk pengiriman pasukan perdamaian biasa step-step apa saja yang harus dipenuhi? Ya, ini memang tadi kita diskusi juga dengan Pak Komandan, Ya. masih belum jelas Mbak, karena harus ada mandat ya. Jadi operasi-operasi yang sifatnya internasional itu tentu harus ada mandat. Ya. Lebih bagus memang kalau mandatnya itu mandat dari PBB. Nah ini kan yang masih belum jelas apakah PBB akan memberikan mandat itu, dan kemudian nanti semua operasional itu ya, baik masalah finansial, masalah sebagaimana inilah Mbak, apa namanya itu, deployment gitu ya terhadap pasukan yang kan tentu tidak sedikit ya. Beliau kalau tidak salah sampai 3.000-an kemungkinan ya. Soal persoalannya KR Rajiman itu kalau hanya personil insya Allah muat, tetapi kalau misalkan dengan membawa bantuan, nah itu yang akan menjadi sedikit persoalan. Nah mandat itu yang masih belum jelas, tetapi saya kira dan saya amat sangat yakin progres ya perdamaian itu terus berjalan. Dan komunikasi saya yakin ya antar kepala-kepala negara yang terlibat ya dengan komitmen perdamaian di Gaza itu akan terbangun, sehingga langkah-langkah yang sangat positif dalam konteks keterlibatan global itu yang bisa dapat menjamin Mbak, dibanding kalau hanya bilateral ya atau trilateral antara yang menjadi fasilitator dengan Palestina dan Israel itu masih sangat rentan. Tapi kalau udah global begini, saya kira keberhasilan itu akan lebih bisa menjamin. Nah, kerangka-kerangka politik dan diplomasi inilah yang kita akan terus lihat gitu Mbak. Ke depan itu misalkan ada PKF, Peacekeeping Force atau Peacekeeping Operation, PKO. Nah itu kira-kira nanti bagaimana? Apakah mandat itu diberikan oleh PBB? Ya, apakah mandat itu dari yang sudah ditandatangani kemarin itu Mbak? Ya, meskipun akan akan ada komitmen ya. Nah, kalau hanya mereka yang ada di dalam signatures itu ya, ada Turki, ada Mesir, ada Saudi, ada Amerika. Nah, tapi kalau PBB kan akan dia lebih mengglobal ya, dan lebih kuat mandat itu. Kontingen di bawah PBB ya, seperti yang selama ini juga kita lakukan ya. Nah, kalau Bung Dev juga either peacekeeping forces or peacekeeping operation, ini apakah jadi langkah yang memang tepat harus dilakukan dalam waktu dekat, Bung Dev? Karena kan ya sekali lagi, kalau kita mengirim bantuan, diplomasi itu sudah berkali-kali, tapi kehadiran Indonesia di sana itu jadi hal yang ditunggu. Bung Dev. Ya sama seperti yang Pak Wahid sampaikan ya. Ini kita mengirim pasukan ataupun mengirim bantuan itu harus ada jelas. Kalau mengirim bantuan ya gampang, bisa melalui Red Cross ataupun banyak jalur lah yang sudah dilakukan ya. Banyak jalur lah. Tapi kalau kita bicara deployment of troops ya, pengiriman pasukan, apalagi pasukan bersenjata dengan peralatannya segala macam, ya kan harus ada landasan hukumnya pastinya ya. Keberadaan kita di sana itu berdasarkan apa? Jadi apakah melalui resolusi PBB kah, atau salah satu butir dari peace agreement ini menyetujui negara pihak luar untuk mengirim pasukan di sana. Terus juga fungsi kita di sana tuh sebagai apa? Apakah hanya untuk peacekeeping atau bisa juga untuk rebuilding ya, karena kita kan prajurit kita juga memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan infrastruktur di sana, karena kita kan juga dulu pernah punya rumah sakit sebelum dibom oleh pihak Israel. Itu juga bisa menjadi salah satu objektif kita untuk membangun kembali rumah sakit, sekolah, ataupun fasilitas lainnya, sehingga misi
TNI nantinya bila ke sana itu juga jelas, dan juga harus ada jaminan juga kepastian keamanan juga, jangan sampai prajurit kita di sana justru akhirnya malah jadi target pemboman gitu, seperti yang terjadi di Beirut, bukan Beirut, di Lebanon ya. Ya, Waktu kan ada pasukan kita di Unifil yang sempat juga kena letusan ataupun tembakan dari roket. Nah, ya, ini yang harus kita pastikan bahwa keberadaan prajurit kita, aman siapapun ya. itu, mereka aman, Mhm. dan juga tugas fungsinya juga jelas, dan Ya. landasan hukumnya pun juga tegas. Mhm. Nah, yang juga harus dijaga bagaimana komitmen agar perdamaian ini bisa berlangsung langgeng. Karena yang dikhawatirkan pelanggaran komitmen terutama yang selama ini berlangsung dari pihak Israel sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas bagaimana agar perdamaian di Gaza bisa tercipta permanen bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Paramadina, Wahid Ridwan, dan anggota Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono. Pak Wahid, yang kalau dengan ada perdamaian ini memang sedikit lebih lega, tapi banyak juga yang masih khawatir. Karena kan sejak awal terjadinya serangan di Gaza, itu hukum humanitar internasional dilanggar berkali-kali. Bahkan UN tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, menjaga komitmen ini agar tidak ada yang melanggar, terutama dari pihak Israel, apa sih yang bisa dijaminkan, yang bisa ditekan? Dalam hubungan internasional itu ada sebuah teori yang sangat populer itu Mbak ya, namanya itu Confidence Building Measure, CBM. Ya, Jadi CBM ini betul-betul political, apa ya istilahnya itu, bagaimana yang jauh gitu menjadi mendekat, tetapi dengan banyak cara dan eh, banyak pendekatan gitu. Jadi kedua belah pihak itu harus membangun saling kepercayaan. Jadi misalkan yang Hamas diminta untuk surrender senjata, ya, ya dia akan menjawab ya, karena sudah dijawab ya, senjata itu akan diserahkan kalau memang Palestina merdeka. ya, Ya, dan bagian Hamas, maksudnya anggota-anggota itu ya akan menjadi bagian dari official military force ya ya, di negara tersebut gitu. ya. Jadi memang perlu ada pembangunan politik yang terus-menerus sampai juga pada kemerdekaan Palestina, itu yang merasa juga sampaikan Mbak Friska. Jadi Hmm. untuk menjaga the same level gitu ya, untuk dua negara yang merdeka ini, jadi Palestina harus merdeka, kemudian pembangunan politik ya dengan menggunakan confident building measures ini Ya, terus dilakukan ya dengan banyak-banyak pertemuan ya. Meskipun pertemuan-pertemuan itu mungkin pertemuan-pertemuan yang sifatnya itu informal, tetapi dengan pembangunan yang terus-menerus gitu ya, komunikasi yang terus-menerus itu insya Allah akan tercapai kedekatan gitu antara yang bertiga, dan termasuk juga tentu yang menjadi mediator ya dalam konteks ini memang Donald Trump jauh jauh lebih upfront ya dibanding ya. dengan yang lain-lain. Dan niatan itu saya kira tulus ya beliau. Ya, dan ini yang harus terus dijaga ya untuk upaya diplomasinya. Betul. Kalau dari DPR, apa yang bisa dilakukan Indonesia, upaya diplomasi apa yang harus terus didorong agar tidak hanya berhenti di sini, tidak hanya di ceasefire, tidak hanya berhenti di gencatan senjata, tapi ya memang betul-betul ke kemerdekaan Palestina. Ya, ya tentu pasti kita jangan berhenti, jangan mengurangi volume ataupun juga menghindari tema-tema ketika kita bicara tentang pembentukan two-state solution. Pak Presiden sudah menyampaikan, menegaskan di sidang umum PBB bahwa kita ingin Palestina terbentuk, dan juga kita juga ingin Israel itu tetap dalam kondisi aman. Jadi beliau itu sangat mendukung two-state solution, dan itu yang harus terus kita dorong, dan juga harus kita pastikan bahwa semua negara, kan hampir seluruh negara di dunia kecuali beberapa negara seperti ya kita semua ketahui lah, itu menolak akan two-state solution tersebut. Jadi kita terus mendorong, memastikan bahwa Palestina bisa terbentuk menjadi sebuah negara daulat, bangsa Palestinanya itu dapat terus hidup dengan tenang, dengan damai, dengan sejahtera, dan juga Indonesia terus memberikan sumbangsinya untuk berperan memastikan bahwa kesepakatan ini benar-benar terbentuk.
Ya, kita dan tunggu. berjalan. Ya, dan Indonesia juga harus aktif perannya untuk Tentunya. mendorong kemerdekaan Palestina berjalan dengan baik dari fase-fase perdamaian yang sedang kita jalani. Terima kasih Pastinya. Pak Wahid Ridwan. Yuk. Terima kasih Sama-sama, juga Mbak Bung Friska. Dave Laksono sudah hadir di Sapa Yuk, Indonesia terima malam. Ya, kasih. salam Mbak Dev.